Bab 193, Paman Russell sangat ramah. Permusuhan Russell terhadap Jordan membuat Victoria sangat tidak senang. Dalam kesannya, Russell bukanlah orang yang tidak ramah, jadi dia bertanya-tanya apakah dia telah mengembangkan rasa rendah diri karena Jordan. Victoria berkata, "Tuan Miller, pacar saya tahu bahwa Anda telah memberi saya banyak bantuan, dan dia juga mengetahui status bangsawan Anda. Untuk memastikan makan malam-malam ini layak untuk status Anda, dia dengan susah payah menyewa kapal pesiar paling mahal di dunia untuk memberi Anda hadiah, untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Anda. Bertindak dengan cara yang tidak sopan sepertinya tidak sejalan dengan identitas Anda sebagai presiden perusahaan yang terdaftar. Bukankah kamu seharusnya lebih ramah?" Petik 2. Russell memandang Jordan dengan ekspresi cemberut. Dia berkata, "Jordan Stele, karena kamu sangat cakap dan kamu bahkan berhasil menyewa kapal pesiar paling mahal di dunia, mengapa kamu tidak melakukan apapun ketika keluarga Husely mengincar Victoria?" Petik 2. Anda baru saja melihat Victoria pergi untuk wawancara di satu perusahaan demi satu, hanya untuk gagal lagi dan lagi. Anda melihat dia patah hati lagi dan lagi. Panggil dirimu pacarnya. Mendengar kata-kata Russell, Victoria merasa sangat bertentangan, dan dia berkata, "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Bukannya Jordan tidak peduli padaku." Victoria ingin berbicara mewakili Jordan karena dia tahu bahwa Jordan hanya memanfaatkan kekuatan Steles untuk menyiapkan makanan yang begitu mewah malam ini. Itu sebenarnya semua hanya akting. Dia percaya bahwa dia telah berhasil melakukannya menggunakan identitas sebelumnya sebagai keturunan keluarga Stele. Sementara itu, Jordan perlu memiliki uang nyata untuk berurusan dengan Husely. Karena dia telah diusir dari keluarga, dia secara alami tidak bisa melakukannya. Namun, yang tidak diketahui Victoria adalah bahwa Jordan memang mampu menghentikan keluarga Husely dengan mengungkapkan identitasnya, seperti yang dikatakan Russell, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Jordan meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan dingin, "Tuan Miller, sepertinya kamu tidak suka makan di kapal pesiar. Dalam hal ini, saya juga tidak akan memaksa Anda. Saya akan meminta pelayan mengirim Anda ke dermaga." Petik 2. Jordan sama sekali tidak perlu menjelaskan itu kepada Russell. Jika dia kompeten, dia benar-benar bisa menyelidikinya sendiri. Russell hanyalah orang terkaya di Houston yang menurut Jordan tidak berhak mengetahui rahasianya jika dia tidak memiliki sarana untuk mengetahuinya sendiri. Miliarder mungkin adalah eksistensi tertinggi untuk diteladani dan disukai di mata orang-orang biasa. Bahkan pejabat pemerintah akan sangat menghormati mereka. Namun, di mata Jordan, Russell seperti lalat yang bisa dibunuh kapan saja. Victoria dan Russell sama-sama sedikit terkejut bahwa Jordan telah mengisyaratkan agar Russell pergi begitu cepat. Russell akhirnya bertemu dengan pacar Victoria dan agendanya hari ini jelas menghancurkan kepercayaan diri Jordan. Karena dia belum mencapai agendanya, bagaimana mungkin Russell pergi begitu saja? Selain itu, Russell ingin perlahan-lahan mencari tahu dari Jordan bagaimana dia bisa menyewa kapal pesiar. Hahaha. Russell, yang awalnya serius, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sebelum berbalik untuk melihat ke arah Victoria. "Victoria, kamu memang layak menjadi seseorang yang aku ajar. Pacar yang Anda pilih unik dan memiliki kepribadian yang kuat. Aku suka dia. Ayo, Jordan, mari kita bersulang." Petik 2. Russell berinisiatif mengangkat gelasnya di Jordan. Jordan juga tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia mengangkat gelas anggurnya, dan mereka bertiga menenggak minuman mereka. Perlahan-lahan, mereka mulai mengobrol. Sungai Hudson. Semua orang tercengang dengan kemunculan Aqua yang tiba-tiba, superiah pertama dan termewah di dunia. Warga kota New York semua datang untuk mengelilingi kapal pesiar untuk melihat seperti apa rasanya. Hailey dan Chaiden juga telah tiba. Hailey menerobos kerumunan dan pergi ke pagar pembatas terdalam, hatinya dipenuhi kegembiraan saat dia melihat kapal pesiar itu berlayar perlahan di Sungai Hudson. Ya Tuhan, kapal pesiar ini sangat indah, dan di bawah naungan hijau yang saya suka. Jika di siang hari di mana matahari bersinar terang, dan disandingkan dengan warna air, hijau ini pasti akan indah. Petik 2. Hailey menyukai warna hijau, dan begitu pula Jordan pada awalnya, tetapi dia segera tidak menyukai warna itu karena Hailey. Dia bertanya-tanya mengapa kapal pesiar dipilih dengan warna itu. Chaiden, cepat ambilkan teropong untukku. Saya ingin melihat siapa yang sebenarnya ada di dalam kapal pesiar.
Hailey terus mendesak Chaiden. Chaiden mengenakan topeng dan kacamata hitam meskipun sudah larut malam karena dia takut penggemar magi akan mengenalinya dan memukulinya. Dia berjalan ke samping dan menepuk seorang pemuda yang memiliki sepasang teropong di bahunya dan bertanya, "Hei sobat, bolehkah saya meminjam teropong Anda?" Petik 2. Bocah itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan membantah, "Tidak, tidak, saya menggunakannya saat ini. Interior kapal pesiar ini sangat mewah." Petik 2. Chaiden berkata, "Saya akan membayar $1.500 untuk teropong Anda. Maukah Anda menjualnya kepada saya?" Petik 2. Pemuda itu segera meletakkan teropong dan menatap Chaiden. $1.500. Apa kamu yakin? Chaiden tidak ingin terus membuang-buang napas. Keluarkan ponselmu. Saya akan mentransfernya kepada Anda. Petik 2. Teropongnya hanya berharga sekitar $200. Karena Chaiden bersedia menghabiskan hampir 10 kali lipat harga, pemuda itu secara alami ingin menjualnya kepadanya. Setelah membeli teropong, Chaiden menyerahkannya kepada Hailey. Hailey dengan cepat mengambilnya dan menggunakannya untuk melihat kapal pesiar. "Aku ingin tahu seperti apa orang-orang di dalam kapal pesiar itu." Hailey tampaknya sangat senang melihat orang kaya. Dia kebetulan melihat Jordan, Victoria, dan Russell makan. Hailey tertegun tak bisa berkata-kata di tempat. Itu Jordan dan Victoria. Hailey membeku karena terkejut. Mengapa Jordan dan Victoria di kapal pesiar? Bagaimana mereka berdua bisa berada di kapal pesiar yang begitu mewah? Mengapa saya hanya berdiri di tepi sungai dan menonton? Petik 1. Hailey benar-benar kesal karena dia telah menceraikan Jordan, hanya karena dia berpikir bahwa kehidupan masa depannya akan memburuk jika dia tinggal bersamanya. Pada akhirnya, setelah perceraian mereka, Jordan berada di kapal pesiar mewah sementara dia berdiri di pantai dan mengawasi mereka dari jauh. Apakah kamu serius? Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hailey, Chaiden juga segera mengambil teropongnya untuk melihat ke kapal pesiar. Dia memang melihat Jordan dan Victoria, tetapi dia juga melihat Russell. Chaiden sepertinya mendapat pencerahan ketika dia berseru, "Oh, saya tahu, kapal pesiar ini pasti dibawa ke sini oleh Russell Miller." Russell Miller, maksudmu pria parubaya yang makan malam dengan Jordan dan Victoria, dan yang juga merupakan saudara angkat kakekmu. Hailey juga pernah melihat Russell di kapal pesiar, tapi dia tidak tahu siapa dia. Chaiden mengangguk dan berkata, "Ya, itu dia. Apakah kapal pesiar ini miliknya?" Hailey bertanya. Chaiden mengangguk dan berkata, "Pasti begitu. Ingat saya katakan bahwa Russell ingin menikahi Victoria. Nah, untuk melakukan itu, dia harus membuat Jordan dan Victoria putus dulu. Jadi, dia pasti telah mengambil inisiatif untuk mengundang Jordan makan malam dan bahkan membuat adegan mewah dengan mendapatkan kapal pesiar paling mewah di dunia." Petik 2. Dan untuk apa dia melakukan itu? Dia hanya ingin membiarkan Jordan melihat seberapa mampu dia. Haha, Miller tua benar-benar sesuatu. Dia sudah berusia 50 tahun, tapi dia berusaha keras untuk mengesankan seorang wanita. Saya yakin Jordan menderita rasa rendah diri yang begitu besar sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Haha, Hailey tahu bahwa Russell sangat kaya dan benar-benar mampu membeli kapal pesiar terlepas dari biayanya. Oleh karena itu, Hailey juga merasa bahwa analisis Chaiden benar. Dia menepuk pundak Chaiden dengan lembut sebelum berkata, "Miller tua apa? Anda sangat kasar. Kakek pasti akan menegurmu jika dia mendengar ini. Anda seharusnya memanggilnya Paman Russell." Setelah itu, Hailey mengambil teropong lagi dan melihat ke kapal pesiar. Kali ini, dia tidak lagi menatap Jordan dan Victoria. Sebaliknya, dia melongo ke arah Russell. "Paman Russell sangat tampan." Hailey memuji. Bab 194, haruskah pria menyediakan untuk wanita? Chaiden berkata dengan ekspresi jijik, "Tampan. Kakiku, dia sudah sangat tua. Bahkan ketika dia masih muda, dia juga tidak dianggap tampan." Menurut pendapat Chaiden, penampilan Russell agak rata-rata, dan dia cukup baik dengan tidak menyebutnya jelek. Chaiden tidak mengerti mengapa Hailey memuji Russell karena ketampanannya. Hailey membalas, "Apa yang kamu tahu? Keramahan pria tidak hanya dilihat dari penampilannya. Lihatlah aura mengesankan Paman Russell dan cara dia mendominasi situasi di meja makan. Dia sangat menawan." Ketika Hailey melihat ke atas barusan, dia tidak berpikir bahwa Russell membawa pesona pria dewasa dan mendominasi. Setelah mendengar pengenalan Chaiden tentang Russell, dia tiba-tiba merasa bahwa dia memiliki banyak atribut positif.
Banyak wanita cenderung menganggap pria kaya dan berkuasa sangat menawan dan menarik meskipun mereka berpenampilan rata-rata atau jelek. Kapal pesiar itu bergerak perlahan, dan segera, Hailey tidak bisa lagi melihat Jordan dan yang lainnya dari tempat dia berdiri. Hailey meletakkan teropong dan diam-diam berpikir, kasihan Jordan, dia akan dipermalukan oleh Russell hari ini. Aku ingin tahu apakah dia akan putus dengan Victoria ketika dia kembali malam ini. Jika dia putus dengan Victoria, aku bisa memberitahunya untuk tidak meninggalkan New York City. Nah, Chaiden keluar lebih awal dan pulang larut malam setiap hari. Bukan ide yang buruk untuk mencari Jordan setiap kali aku bosan. Hailey mulai mengembangkan ide untuk menggunakan Jordan sebagai kekasih cadangan lagi. Di kapal pesiar, ketiganya sekarang mengobrol dan tertawa. Keadaan tidak lagi canggung seperti ketika mereka pertama kali bertemu. Sambil memotong steaknya, Russell berpura-pura bertanya dengan santai, Jordan, kamu masih sangat muda. Saya akan berpikir bahwa Anda masih seorang siswa jika saya tidak mengenal Anda. Petik 2. Ngomong-ngomong, kamu kuliah di kampus mana? Stanford. Faktanya, Jordan pernah kuliah di beberapa universitas lain, dan dia mengambil jurusan yang berbeda di masing-masing universitas. Ia belajar administrasi bisnis di Stanford, musik di Berkeley, dan desain di Esmond. Dia diajar oleh guru-guru terbaik di universitas-universitas top di dunia. Namun, karena Russell adalah seorang pengusaha, Jordan mengatakan bahwa dia kuliah di Stanford. Russell tercengang. Oh, putriku bersekolah di sekolah yang sama denganmu. Tapi karena kamu lulus dari universitas bergengsi, kenapa kamu akhirnya menjadi kurir-kurir? Mungkin ada lulusan universitas di mana-mana di New York, dan mencari pekerjaan di sini mungkin sulit, tetapi Stanford adalah universitas yang cukup kompetitif. Petik 2. Jordan menjawab dengan jujur, saya hanya pernah belajar di sana sebelumnya, tetapi saya tidak lulus dengan gelar. Tidak seperti siswa lain, Jordan tidak punya waktu untuk disia-siakan, mengingat mode pendidikannya. Bahkan ia melewatkan prosedur masuk dan langsung masuk kelas. Dia akan meninggalkan sekolah segera setelah kelas juga. Gelar dari Universitas Stanford hanyalah selembar kertas bekas tanpa gengsi untuk dibicarakan di mata keluarga Steles. Kamu tidak lulus. Russell terkekeh dan berkata, kamu harus kembali ke sekolah kalau begitu. Sulit bagi Anda untuk mencari nafkah tanpa gelar akhir-akhir ini. Kamu masih sangat muda. Jika Anda terus mendapatkan gelar sarjana dan kemudian gelar doktor, Anda pasti akan menjalani kehidupan yang sangat stabil di masa depan. Petik 2. Jika Anda melakukannya, Victoria akan merasa aman berkencan dengan Anda. Victoria sekarang berusia 30 tahun, dan jika Jordan pergi untuk mengejar pendidikan sekarang, dia akan berusia hampir 40 tahun pada saat dia kembali. Bisakah dia menunggu? Seorang wanita normal akan menikahi seseorang sebelum dia menjadi terlalu tua. Russell tampak seperti sedang mempertimbangkan untuk kebaikannya sendiri, tetapi dia menyimpan banyak pikiran licik. Jordan tersenyum dan berkata, kami menjalani kehidupan yang sangat stabil sekarang. Russell tersenyum dan bertanya, apakah kamu? Anda hanya mendapatkan beberapa ribu dolar sebulan. Kamu mungkin bahkan tidak mampu membelikan Victoria beberapa lipstik bermerek, ya. Victoria mengambil inisiatif untuk berbicara. Aku tidak butuh dia untuk membelikanku lipstik. Petik 2. Jordan memandang Russell dan berkata, Victoria bisa membeli lipstiknya sendiri. Saya tidak perlu khawatir tentang itu. Laki-laki dan perempuan adalah setara. Siapa bilang laki-laki harus menafkahi perempuan? Russell tertawa dan menggelengkan kepalanya. Anak muda, saya benar-benar tidak menyangka Anda memiliki pola pikir yang menakutkan dan tidak bertanggung jawab. Pria yang menafkahi wanita selalu menjadi hal yang wajar sejak zaman kuno. Pria macam apa pria yang tidak bisa menafkahi seorang wanita? Apalagi Victoria sangat cantik. Bisakah kamu tega membuatnya bekerja keras setiap hari untuk menjadi satu-satunya pencari nafkah keluarga? Jordan menyesap anggur dan berkata, Tuan Miller, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa seorang wanita cantik harus disimpan di rumah dengan lusinan pelayan menunggunya dan tidak melakukan apa-apa sepanjang hari? Apakah menurutmu Victoria adalah tipe wanita yang rela tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga? Russell menjawab dengan tegas, justru karena Victoria adalah wanita yang cakap sehingga Anda harus lebih mampu untuk menjadi layak baginya dan memberinya kebahagiaan. Petik 2. Semakin banyak mereka berbicara, semakin intens dan memanas percakapan itu. Victoria mulai sedikit panik juga. Tepat ketika dia hendak menghentikan mereka,
Telepon Victoria berdering. Itu adalah permintaan panggilan video. Victoria adalah wanita penyendiri dan sangat perkasa. Meskipun dia memiliki banyak kenalan dan teman, tidak ada yang berani menghentikan video call-nya secara tiba-tiba. Mereka yang akan melakukannya biasanya sangat dekat dengannya. Victoria melirik ponselnya dan berkata, "Ini Emily." Orang yang menelepon adalah saudara perempuan Victoria, Emily. Victoria langsung menerima permintaan video call tersebut. Duduk di samping Victoria, Jordan juga bisa melihat layar ponselnya. Seorang wanita muda cantik mengenakan seragam pramugari muncul di layar ponsel Victoria. Gadis itu tampaknya berusia sekitar 25 tahun, yang kira-kira seusia dengan Jordan. Rambutnya diikat menjadi sanggul, dan label namanya ada di seragamnya. Victoria, suaranya agak lucu. "Emily, jarang sekali kamu mengirimiku video call. Bukankah kamu sedang bertugas?" "Saya baru saja kembali dengan penerbangan saya. Aku melihat fotomu di Instagram. Cantiknya. Kamu ada di mana sekarang?" "Apakah itu Emilia?" Russell tiba-tiba bertanya pada saat ini. Victoria mengangguk dan mengarahkan kamera ponselnya ke Russell. "Wow, Paman Russell juga ada di sini. Apa yang kalian berdua lakukan bersama?" Emily jelas mengenal Russell juga, dan dia bahkan memanggil namanya dengan gembira tanpa perasaan canggung. Itu karena Emily bahkan tidak tahu bahwa Victoria adalah kekasih Russell saat itu. Emily selalu berpikir bahwa Russell merawat Victoria sebagai seorang penatua. Russell dan Emily saling menyapa sebentar, dan terbukti Emily masih menghormati Russell sebagai teman ayahnya. Victoria menjelaskan, "Pamanku mengundang Paman Russell untuk makan malam, jadi kita makan bersama sekarang." Petik 2. Setelah mendengar ini, Emily berkata dengan penuh semangat, "Pacar. Victoria, kamu punya pacar. Cepat tunjukkan siapa dia. Aku ingin melihat pacarmu." Petik 2. Emily tampak agak gembira dan menggemaskan. Victoria tidak punya pilihan selain mengarahkan kameranya ke Jordan. Jordan tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menyambut Vicky. "Halo, Emilia." Emily tertegun sejenak. "Wow, Vicky, kamu berkencan dengan pria muda. Apakah Anda yakin dia bukan mainan anak laki-laki Anda? Berapa banyak yang Anda habiskan? Jika suatu hari kamu tidak menginginkannya lagi, bisakah aku memiliki?"